Apa kabar pemirsa, seputar Sumut kembali hadir ke hadapan Anda. Pada momen perayaan Tahun Baru Imlek 2572 kali ini, kami hadir langsung dari Vihara Avalokiteswara, Kota Pematang Siantar. Selain menyampaikan sejumlah rangkaian berita, kami juga ajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber kami. Dan pemirsa, berikut seputar Sumut spesial perayaan Tahun Baru Imlek 2021 bersama saya, Adi Wiratmaja. Vihara Avalokiteswara merupakan tempat ibadah terbesar bagi umat Buddha keturunan Tionghoa yang ada di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kemegahan vihara yang ada di belakang saya ini semakin menarik untuk kita telusuri dengan berbagai ornamen serta patung dewa-dewi yang disucikan oleh umat Buddha. Selain itu, di areal vihara juga terdapat patung Dewi Kuan Im setinggi 22 meter lebih dengan berat sekitar 1.500 ton. Tak salah, patung ini dinobatkan sebagai patung Avalokiteswara tertinggi di Asia Tenggara. Sebelum mengulas lebih jauh, kami ajak pemirsa untuk menyimak terlebih dahulu liputan berikut masih terkait dengan perayaan Imlek di Vihara Avalokiteswara di masa pandemi COVID-19. Ini dia liputannya. Vihara Avalokiteswara menjadi salah satu tempat ibadah terbesar dan termegah bagi umat Buddha yang ada di Kota Pematang Siantar. Pada saat perayaan Tahun Baru Imlek, vihara yang ada di tengah kota ini selalu ramai didatangi umat, khususnya dari keturunan Tionghoa untuk berdoa. Namun khusus di tahun ini, apalagi masih dalam suasana pandemi COVID-19, pihak pengelola dengan terpaksa meniadakan beberapa kegiatan pertunjukan guna menghindari penyebaran virus. Selain itu, guna menghindari kerumunan, umat yang datang ke dalam vihara untuk berdoa juga bertahap sejak seminggu sebelum Imlek dan dibatasi maksimal 50 orang dalam sehari. Selain itu, pihak pengelola juga menyediakan peralatan standar kesehatan di pintu-pintu masuk areal vihara, seperti alat pencuci tangan, pengukur suhu tubuh, serta mewajibkan pengunjung untuk menggunakan masker. Selain itu, pengelola vihara juga telah melakukan koordinasi dengan Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pematang Siantar dalam setiap melakukan kegiatan dari dan sebelum puncak Imlek tahun ini. Jadi mulai tanggal 5 lalu vihara kita tetap buka untuk hanya acara ibadah aja, untuk kegiatan ibadah aja. Itu pun sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kita memberikan batasan pengunjung yang beribadah di vihara kita ini yang dari kapasitas kurang lebih sekitar 200 orang, kita hanya mengizinkan 50 sampai 60 orang aja. Dan mereka secara bergiliran kemudian melewati protokol kesehatan ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini akan berlangsung sampai Imlek. Kemudian untuk satu hari sebelum Imlek, yang biasanya kita melaksanakan kegiatan seperti barongsai, kemudian acara-acara keramaian lainnya, itu kita tiadakan. Untuk tahun ini kegiatan barongsai akan kita tiadakan di vihara ini. Jadi khusus di masa pandemi ini, vihara kita buka hanya untuk ibadah aja. Oke, diharapkan kepada teman-teman kita yang merayakan Imlek, ya diharapkan pada tahun ini ya kita jalankanlah kegiatan Imlek ini dengan sederhana, kita rayakan dengan sederhana. Jika tidak perlu, janganlah keluar, tetap jaga kesehatan. Serangkaian dengan peringatan Imlek tahun 2021, berbagai kegiatan dan persiapan juga telah dilakukan oleh pengelola dan Yayasan Vihara Avalokiteswara. Di antaranya penyerahan sekitar 150 paket bantuan sosial, serta dirangkaikan dengan kegiatan bersih-bersih di dalam vihara, salah satunya pembersihan patung dan arca dewa-dewi. Dari Kota Pematang Siantar, Adi Wiratmaja dan Untung Sihombing melaporkan. Ya pemirsa, saat ini saya tengah bersama dengan Bapak Chandra selaku Wakil Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi Kota Pematang Siantar. Pak Chandra, seperti yang liputan tadi kita lihat, seperti apa sih sebenarnya persiapan khusus yang telah dilakukan oleh pihak vihara ini untuk perayaan Imlek untuk tahun ini? Oke, untuk kegiatan Imlek kita pada tahun ini, ya di masa pandemi COVID-19 ini mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada tahun ini kita meniadakan kegiatan hiburan, atraksi barongsai,
dan acara kerumunan masyarakat berkumpul-kumpul di vihara. Tapi kegiatan rutin kita tetap kita laksanakan seperti pada tanggal 5 Februari lalu kita telah melaksanakan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat prasejahtera yang merayakan Imlek tahun ini sebanyak 150 kepala keluarga. Itu dengan dibantu oleh tim gugus COVID Pematang Siantar, jadi sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian setelah itu kita melaksanakan pembersihan patung Dewa, patung Buddha itu pada tanggal 5 Februari lalu. Dan kegiatan kita 5 Februari sampai tanggal 11 Februari itu masyarakat Pematang Siantar bergantian untuk datang ke vihara untuk bersembayang di altar atau nisan leluhur mereka. Jadi ya mungkin agak sedikit berbeda di malam Imlek, malam sebelum Imlek itu biasanya kita dari vihara ada merasakan atraksi barongsai, ada berkumpul di vihara ramai-ramai. Pada tahun ini itu kita tiadakan. Jadi vihara hanya diperuntukkan untuk kegiatan ibadah aja. Itu pun dengan kapasitas yang kita 50% dari jumlah yang tersedia. Untuk umat sendiri yang ada di vihara ini berapa total? Kalau untuk di Pematang Siantar ini sekitar 1000-an ya untuk masyarakat, karena vihara kita ini merupakan salah satu vihara paling tua di Pematang Siantar. Jadi banyak masyarakat yang leluhurnya yang sudah meninggal itu abunya atau nisannya diletakkan di vihara kita. Jadi cukup banyak masyarakat yang datang, tapi kita batasi untuk sekali kunjungan hanya sekitar 50 orang aja dari kapasitas sekitar 100 atau 200 orang yang bisa tertampung di tempat ini. Pak, ini kan dalam melakukan proses persembahyangan di vihara ini kan ada beberapa tahapan yang memang harus dilakukan oleh umat. Bisa disebutkan, Pak Chandra? Tahapan dalam menyambut Imlek ini, ya biasanya kegiatan rutin seperti biasa itu sebelum Imlek kita sembahyang leluhur, kemudian malam sebelum Imlek kita hadir lagi ke dalam vihara untuk mengucapkan syukur atas apa yang kita peroleh pada tahun ini dan kita berharap tahun depan bisa lebih baik lagi. Kemudian pada hari pertama Imlek biasanya kembali lagi datang ke vihara itu untuk doa ucapan syukur kita sudah memasuki tahun yang baru. Biasanya setelah beribadah di vihara barulah kembali ke rumah dan silaturahmi dengan keluarga masing-masing. Baik, Pak, kita tahan dulu untuk perbincangan kita. Kami jeda sebentar. Pemirsa, kami jeda sejenak. Setelah komersial berikut, Seputar Sumut masih kembali dengan informasi dan perbincangan lainnya. Tetaplah bersama kami.